Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Penglaris Cilok dengan Daging Tikus. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sore itu, sebuah gerobak cilok keliling memutari perkampungan, mencari pembeli agar dagangannya cepat habis. "Bang, beli bang," ucap seorang anak kecil yang baru saja keluar dari dalam rumahnya. Dia menyodorkan uang lembaran 5 ribuan pada penjual cilok, yaitu Pak Dimas. Setelahnya Pak Dimas pun lanjut keliling lagi dengan gerobak yang sudah dimodif, sama seperti sepeda. Jadi dia ini sekarang tak perlu mendorongnya lagi dengan jalan kaki, melainkan tinggal mengayuhnya saja. Pak Dimas kemudian menuju ke sebuah lapangan yang kala itu lagi rame, karena memang saat itu sedang ada pertandingan bola, dan juga banyak anak-anak yang ada di situ. Benar saja, usai dia mangkal di sana, dia pun langsung diserbu oleh anak-anak kecil yang ada di situ. Meskipun kebanyakan dari mereka belinya cuma 2 ribuan saja, wajar saja karena itu adalah anak-anak, bukan orang-orang dewasa. Setelah anak kecil itu beranjak dari gerobaknya Pak Dimas kemudian mutusin sembari melihat pertandingan bola itu, dan sekedar lihat sebentar karena lelah telah keliling setengah seharian. Singkatnya, ketika hampir menjelang maghrib waktu itu, Pak Dimas kemudian bergegas pulang kembali ke rumahnya. Alhamdulillah hari ini dagangannya lumayan laku keras, meskipun masih ada juga beberapa sisa di ciloknya. Di perjalanan pulang ke rumah Pak Dimas, dia pun dapat menikmati langit senja yang sangat indah sekali, yang menghangatkan suasana pada hari itu. Hingga setibanya di rumah, biasanya itu Pak Dimas kemudian menaruh gerobaknya itu di samping rumah, dan dia masuk ke rumah dengan tas yang kecil yang telah tersampir di dadanya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usai dirinya mengucapkan salam, istrinya pun menyaut dari dalam. Kala itu Bu Muni sedang masak di dapur untuk makan nanti malam mereka. Memang tak mewah, Bu Muni hanya masak tumis kangkung dan juga tempe goreng saja. Harum sekali baunya, Bu. Ibu masak apa sih? Jadi lapar Bapak, tanya Pak Dimas. Ini Pak, tumis kangkung sama tempe goreng saja. Tapi sedap sekali loh Bu. Ya, alhamdulillah. Puputnya kemana Bu? Itu sedang mandi Pak. Oh, ya sudah, Bapak dah dulu lah Bu, sembari nunggu puput selesai mandinya. Pak Dimas kemudian rehat duduk di kursi kayu depan TV, dan di situ ada anaknya yang nomor 2, yang masih berumur 5 tahun, yaitu Acila, sedang bermain masak-masakan saat itu. "Kamu sedang main apa nak?" "Ini Pak, main masak-masakan." "Ayo Pak, main sama aku." "Iya, sini main sama Bapak." Sementara anak nomor satunya yang sudah kelas 2 SMP, yaitu Puput, sedang mandi saat itu. Pak Dimas kemudian menemani Acila mainan sebentar sembari nunggu Puput selesai mandi. Kala itu Pak Dimas juga memberikan ciki-ciki jajan kepada Acila yang tadi dibelinya saat mampir di warung beli kopi. "Nah, ini Bapak ada hadiah buat kamu. Ini jajan." "Wah, makasih ya Pak." "Iya, sudah dimakan." Acila pun sangat senang sekali kala menerima jajan yang sebenarnya biasa-biasa saja yang diberikan oleh Pak Dimas. Tapi bagi Acila ini merupakan sesuatu banget baginya. Pak Dimas pun bahagia melihat anaknya itu tertawa. Ingin rasanya sekali dia membelikan mainan yang bagus dan juga menjajakan jajan yang enak-enak. Namun untuk saat ini realitanya dirinya belum mampu untuk mewujudkannya. Beberapa saat kemudian,
Puput pun akhirnya selesai juga mandinya, dan kini giliran Pak Dimas yang beranjak untuk mandi. Singkatnya pada malam harinya, Pak Dimas sekeluarga pun makan seadanya di meja makan. Mereka makan dengan lahap dan Acila pun disuapin oleh Bu Muni ibunya. Sembari makan, tiba-tiba Puput ini berujar kepada Pak Dimas bahwa tas sekolahnya ini hampir putus dan juga sepatunya yang satunya sudah berlubang. Dia meminta untuk dibelikan sepatu yang baru dan juga tas yang baru. Pak, tas aku sudah mau putus dan sepatu yang satunya juga sudah berlubang, Pak. Belikan yang baru ya, Pak. Mendengar itu, Pak Dimas pun bertanya kepada Bu Muni, apakah saat itu tabungannya masih cukup untuk membeli kemauan Puput itu? Bu Muni pun kemudian bilang mungkin bisa, tapi yang harga murah saja. Namun tentunya saat itu Puput tidak protes, dan dia mau-mau saja. Dia juga tidak mau membebankan kedua orang tuanya atau memintanya untuk membelikan barang-barang yang harganya mahal. Bu, apa tabungannya masih cukup untuk beli kemauannya Puput? Ya, masih ada sih, Pak. Mungkin cukup, tapi ya paling yang harganya murah. Pasti cukup uangnya, Pak. Iya, Bu. Gak apa-apa kok. Yang penting kan baru dan bisa dipakai, daripada yang sekarang sudah rusak. Ya sudah, besok kita ke pasar ya, beli tas sama sepatunya. Iya, Bu. Makasih ya, Pak, Bu. Setelah berbincang itu, mereka pun melanjutkan makan malam itu. Untungnya saat itu Puput ini memang termasuk anak yang rajin dan juga cerdas. Bahkan dirinya itu selalu masuk di 3 besar ranking sekolahnya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Puput juga pernah bilang kepada orang tuanya bahwa dirinya ini punya cita-cita mau berkuliah dengan jalur beasiswa, supaya nantinya dia tidak merepotkan kedua orang tuanya. Dan impiannya itu pun didukung penuh oleh kedua orang tuanya, Pak Dimas dan juga Bu Muni. Malam itu kemudian Pak Dimas berucap kepada anaknya supaya mendoakan ayahnya biar dagangannya ini lancar terus, dan supaya bisa membelikan barang-barang yang ingin diinginkan oleh Puput dan juga adiknya. Kamu doain bapak ya, Nak, supaya dagangannya bapak lancar terus, supaya bisa belikan kamu sepatu sama tas, ya? Iya, Pak. Amin. Aku selalu doain bapak kok, supaya dagangannya laris. Selesai makan, Pak Dimas dan Bu Muni di kamar mereka pun menghitung hasil untung dan juga memisahkan uang untuk mutar modalnya lagi. Bu Muni kala itu terlihat murung dan saat ditanya dia pun bercerita kepada Pak Dimas bahwa kebutuhan buat rumah hampir saja habis, sementara pemasukan Pak Dimas hanya segitu saja. Ibu kenapa, Bu? Kok murung gitu? Ini loh, Pak, kebutuhan rumah hampir habis, sementara pemasukannya cuma segini. Belum lagi dari kemarin Acila minta minum susu bubuk, Pak. Biasanya kan sudah ada, tapi tadi sudah habis. Jadinya ya ibu cuma bisa bohong sama dia, Pak. Bu Muni juga bilang kalau Acila itu dari kemarin minta minum susu bubuk yang biasanya, namun karena sudah habis, Bu Muni pun harus menipunya dengan berkata, besok lagi ya, Nak, minum susunya. Pak Dimas yang mendengar itu, dia pun merasa sedih dan ingin sekali kebutuhan anak dan istrinya terpenuhi. Dan dia berucap pada Bu Muni bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin supaya dagangannya selalu ludes setiap harinya, dan mungkin dia akan menambah jumlah porsinya. Namun kala itu Bu Muni bilang dia tak kecewa dengan Pak Dimas. Maafin Bapak ya, Bu. Bapak belum bisa memenuhi kebutuhan anak sama ibu. Bapak akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti Bapak akan nambah porsinya, Bu. Semoga selalu laris ya, Bu, dagangannya. Iya, Pak. Bapak gak salah. Ibu juga kecewa sama Bapak. Mungkin ini memang ujian buat kita, Pak. Bapak yang sabar dan kuat ya, Pak. Semangat juga, Pak, jualannya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah selalu menyemangati dan mendoakan Bapak. Dia hanya bisa menyemangati Pak Dimas dan selalu mendoakannya. Akhirnya malam itu mereka pun lanjut tidur karena sudah sangat larut. Hingga keesokan paginya,
Pak Dimas ini bangun pagi-pagi dan menuju ke pasar untuk menggiling daging buat ciloknya. Karena memang bahan campuran cilok Pak Dimas ini adalah dagingnya meskipun tak terlalu banyak. Dan biasanya sepulangnya dari pasar, Bu Muni ternyata sedang masak sarapan saat itu. Ajila juga masih tertidur sementara Puput lagi siap-siap. Kemudian Pak Dimas pun segera menyiapkan adonan ciloknya dan membuatnya sendiri, karena Bu Muni sedang mengurus anak-anaknya. Bu Muni juga berujar pada Puput nanti beli tas dan sepatunya pas Puput sudah pulang sekolah saja. Put, beli tasnya sama sepatunya nanti saja ya, kalau kamu sudah pulang sekolahnya. Iya Bu, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya, kamu hati-hati. Saat itu Puput pun tidak lupa untuk mencium tangan Bu Muni dan dia juga menghampiri Pak Dimas, berpamitan sembari mencium tangannya. Pak, aku berangkat dulu ya Pak. Iya Nduk, kamu hati-hati ya, yang semangat sekolahnya. Iya Pak, Assalamualaikum. Setelah anaknya berangkat, Bu Muni kemudian lanjut bantuin Pak Dimas mumpung Acila ini belum bangun dari tidurnya. Sini Pak, Ibu bantuin. Emangnya Acil belum bangun Bu? Belum Pak. Hari ini bignya lebih banyak ya Bu, siapa tahu bisa habis semua. Iya Pak. Setelah dibuat semua adonannya dan direbus, Pak Dimas dan Bu Muni lanjut sarapan bersama karena mereka belum sarapan dari tadi pagi. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba saja Acila pun terbangun. Dia lalu menghampiri mereka yang sedang sarapan dan akhirnya Acila pun ikut sarapan bersama dengan kedua orang tuanya. Singkatnya pada jam 10-an, cilok Pak Dimas pun sudah siap untuk dijual. Segera Pak Dimas mengangkat panci berisi ciloknya yang itu ke gerobak. Lalu segera Pak Dimas pamit sama Bu Muni dan mulai beranjak keliling dengan ciloknya yang masih hangat-hangat gitu. Waktu jam segituan biasanya Pak Dimas ini mangkal di SD waktu istirahat dan memang di sana banyak yang beli. Namun di situ tidak hanya Pak Dimas saja, ada juga berbagai pedagang kaki lima lainnya yang mangkal di situ. Namun semuanya akrab sama Pak Dimas dan mereka akur tanpa saing-saingan. Kala itu setibanya di salah satu SD, Pak Dimas menunggu jam istirahat tiba. Dia berbincang-bincang dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Kebanyakan dari mereka juga pada bahas soal rumah tangganya, entah itu soal uang yang selalu kurang dan juga bini yang selalu marah-marah. Namun mereka hanya meresponnya dengan tertawa supaya tidak merasa pening dan menganggap itu adalah pelampiasan baginya untuk mengeluarkan unek-uneknya. Sementara Pak Dimas di dalam hati dia bersyukur istrinya itu tidak pernah menuntut dirinya, dan sebab itulah Pak Dimas berjuang keras demi keluarganya, bukan karena tuntutan melainkan karena niat sendiri. Tiba-tiba salah satu rekannya ada yang bercanda dan bergurau sembari membahas kalau misal dagang pakai penglarisan pasti mendapatkan untung yang sangat banyak. Kalau misalkan kita dagang pakai penglarisan, pasti untung banyak kali ya. Kita bisa jadi punya banyak uang, istri pun pasti gak ngomel. Begitulah kira-kira, namun ucapannya langsung ditabok oleh teman yang lainnya. Jangan ada-ada deh loh, gak baik pakai begituan. Kini mereka pun lanjut ketawa-ketawa lagi. Singkatnya usai jam istirahat tiba, mereka pun disibukkan dengan dagangannya masing-masing, termasuk Pak Dimas. Usai mangkal di SD itu, kemudian Pak Dimas berkeliling seperti biasa ke desa-desa lain untuk menghabiskan dagangan ciloknya itu. Siang itu sinar terik matahari sangat menyinari, membuat Pak Dimas berkeringat dan panasnya sampai ke ubun-ubun. Namun dengan semangat Pak Dimas pun terus mengayuh gerobaknya itu, keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Beberapa kali dia pun berhenti ketika di stop oleh anak-anak ataupun ibu-ibu yang mau beli. Singkatnya pada waktu sore hari itu. Namun selama perjalanan pulangnya itu, Pak Dimas merasa lesu karena ternyata dagangannya hari ini hanya laku separuhnya saja, dan dia mendapat untung lebih sedikit daripada yang kemarin. Beberapa saat kemudian Pak Dimas pun akhirnya sampai juga di depan halaman rumahnya. Saat itu terlihat istrinya yang sudah ada. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Sudah pulang. Bapak kenapa kok murung gitu Pak? Padahal kita sudah bikin colok banyak ya Bu. Tapi kenapa hari ini dapatnya lebih sedikit ya?
Dan ciloknya dasi sebanyak begitu, Bu. Bapak juga sudah muter-muter sana kemari, panasan. Tapi sepi pembelinya, Bu. Maafin Bapak ya, Bu. Belum bisa memberikan uang lebih, malah kurang. Kala Bu Muni tahu alasannya, dia pun tak menyalahkan Pak Dimas. Dia malah mensupportnya untuk tetap semangat. Karena besok ciloknya itu masih bisa diangetin dan juga dijual lagi. Sudahlah Pak, Bapak gak salah. Ibu juga gak menyalahkan Bapak kok. Ibu selalu support Bapak. Bapak tetap semangat ya, jangan menyerah. Namanya dagang itu kadang sepi kadang rame Pak. Sudah, gak apa-apa. Makasih ya Bu. Ibu memang selalu pengertian dan selalu mengerti tentang Bapak. Iya, sama-sama Pak. Akhirnya Pak Dimas pun sedikit tenang usai dinasihatin oleh Bu Muni. Lalu setelahnya Pak Dimas menanyakan, apakah sudah beli tas baru untuk putrinya Puput? Dan Bu Muni pun bilang sudah. Karena saat itu sudah gerah dan badannya, kemudian Pak Dimas pun beranjak untuk mandi. Sementara Bu Muni mau menyusul Acila yang lagi main di rumah tetangganya. Untungnya sore itu Bu Muni pun sudah selesai masak untuk makan malam. Dan pada malam harinya mereka pun makan malam bersama di depan televisi, sembari menonton televisi. Mereka juga ngada ngobrol-ngobrol tambah ramelah adanya Acila yang aktif anaknya saat itu. Malamnya usai makan bersama, Acila ini minta diajarin Bu Muni cara baca dan dibantu dengan Puput. Saat itu Puput pun sembari mengerjakan PR. Mereka jadi belajar bersama saat itu. Sementara Pak Dimas dia dudukan di depan teras rumah dengan sandingan kopi hitamnya. Dia memandangi langit malam yang mulai nampak mendung. Sambil dirinya berharap agar segera cepat mungkin bisa membahagiakan anak-anak dan juga istrinya. Gimana ya caranya biar bisa bahagiakan mereka? Di saat dirinya ini sudah benar-benar sangat putus asa, dia pun tiba-tiba teringat akan gurauan salah satu temannya saat manggal di SD. Yang katanya semisal ingin dagang pakai penglarisan, mungkin saja bisa laku keras. Dalam benak Pak Dimas muncullah keinginan untuk mencoba penglarisan. Toh siapa tahu memang beneran bisa bantu dagangannya supaya laris. Apa aku coba pakai penglaris saja kali ya? Siapa tahu kan bisa merubah nasib. Dan dagangannya nanti laris, aku bisa bahagiain anak istri, gumamnya. Tapi setelah dipikir-pikir, jika nanti hal itu membutuhkan tumbal, mungkin dirinya akan menolak. Namun jikalau ada yang tanpa tumbal, mungkin saja dirinya ini akan mencobanya. Akhirnya setelah mantap, mungkin mulai besok dia akan cari cara tahu soal info dukun yang ada di daerah sekitarnya. Pada keesokan harinya seperti biasa, Bu Muni pun menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Dan Pak Dimas juga membuat adonan untuk ciloknya sendirian. Setelah masakannya matang, mereka pun sarapan terlebih dulu dan ciloknya juga sedang direbus saat itu. Puput yang sudah selesai sarapan lebih dulu, dia berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Pak, Bu, aku berangkat dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati di jalannya. Puput sangat bersemangat sekali berangkatnya lebih pagi dari biasanya. Mungkin karena tas juga dan juga sepatunya yang baru, jadi membuatnya bersemangat pergi ke sekolah. Pak Dimas pun segera menghabiskan makanannya dan akan berangkat berjualan keliling. Dan usai sarapan selesai, Pak Dimas pun langsung menyiapkan pancinya pada gerobak. Dan dia pun segera izin untuk berangkat kepada istrinya saat itu. Pak Dimas ini sudah berangkat keliling jualan lagi. Kala siang itu dirinya sedang rehat di sebuah posko di pasar, sekedar menghilangkan rasa lelah. Dan di dekat posko itu ada dua bocah SMA yang sedang bahas pelet yang mereka lakukan pada seorang teman wanitanya agar suka dengannya. Aku rencananya mau pelet cewek yang aku suka. Kamu tahu gak kira-kira di mana tempat dukunnya? Aku tahu, ada di daerah lain. Kala itu Pak Dimas yang lagi rebahan, dia pun pura-pura merem dengan menutup wajahnya dengan topi dagangannya. Tapi dia menyimak pembicaraan mereka. Salah satu temannya pun nanya apakah dukun yang mereka minta tolong itu ampuh. Dan salah satu temannya pun menjamin pasti ampuh. Tapi dukunnya ampuh gak? Ampuh, dijamin. Soalnya sudah banyak yang pakai jasanya di sana. Ya udah, nanti anterin aku ke sana ya.
Sontak Pak Dimas yang dengar kata dukun pun langsung beranjak dudukan dan membuat kedua bocah itu kaget. Maaf ya nak, kalau boleh bapak tahu di mana lokasi dukun itu sih? Emangnya bapak mau apa sih pak? Sudah, di mana? Cepat kasih tahu bapak. Tapi janji ya pak, soal yang kami bicarakan tadi, bapak jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Iya, bapak akan kasih tahu siapa-siapa. Yang bapak butuh cuma alamat rumah dukun itu saja. Mendengar pertanyaan Pak Dimas, mereka pun kaget. Namun sebelum menjawab, mereka minta soal pelet yang mereka lancarkan jangan dibocorkan ke siapapun. Dan Pak Dimas pun mengangguk menyetujuinya. Setelah mendapatkan jawaban dari kedua bocah SMA itu, Pak Dimas pun merasa senang. Kini lokasi dukun pun sudah didapat, tinggal ke sana saja dan mungkin esok Pak Dimas akan ke sana. Dan hari itu sebelum dirinya ini pulang ke rumah, dia mampir ke salah satu temannya untuk pinjam uang buat ongkos besok. Dan temannya yang baik hati pun mau meminjami uang itu. Setelah dari rumah temannya, Pak Dimas pun segera pulang ke rumah. Hingga pada keesokan harinya, kini Pak Dimas pun tidak berdagang. Dia bilang kepada istrinya kalau dia ini mau rehat dagang dulu, katanya mau ada perlu dengan teman sama pedagangnya. Padahal dia mau merencanakan rencana busuknya itu. Ya udah bu, bapak pergi dulu ya bu. Iya pak, hati-hati jangan ngebut. Untungnya Pak Dimas paham dengan alamat yang telah diberikan kemarin dan lokasinya sedikit lumayan jauh. Beberapa saat kemudian Pak Dimas pun kini salah sampai di halaman rumah dukun itu. Dia lalu langsung memarkirkan motornya di sana. Setibanya di rumah dukun, Pak Dimas pun langsung mengetuk pintunya dan dipersilakan masuk usai dukun itu menemuinya. Tok tok tok. Permisi. Silakan masuk. Kita bicarakan saja di dalam. Iya pak. Akhirnya Pak Dimas pun masuk ke dalam rumahnya Mbak Jalut. Setelah masuk, Mbak Jalut langsung menanyakan keperluan dari Pak Dimas. Dan Pak Dimas pun langsung menjelaskannya kepada Mbak Jalut. Jadi, saya pengen kaya raya mbah. Banyak uang. Apa bisa? Apa mbah bisa melakukan pesugihan mbah? Bisa. Memangnya pesugihan apa yang kau mau? Jadi, saya ini dagang cilok mbah. Saya mau cilok saya itu laris, banyak pembelinya. Dan uang yang saya dapat dari dagangan itu banyak mbah. Baiklah. Jika kamu mau, kamu bisa lakukan pesugihan dengan cilok daging tikus. Dan nanti aku juga kasih bubuk rahasianya. Gimana? Kamu mau? Iya mbah, apapun saya mau. Tapi kamu juga harus membayar maharku. 1 juta saja. Iya mbah, siap. Setelah persetujuan itu, mereka pun langsung melakukan ritualnya. Setelahnya Pak Dimas diajak ke ruangan tempat Mbah Jalut menjalani ritual. Pak Dimas yang baru pertama kali datang ke tempat ritual seperti itu, dia pun sangat merinding. Akan tetapi dia melawan rasa takutnya karena ambisinya untuk menjadi orang kaya itu lebih besar. Di dalamnya Mbah Jalut pun sudah menyiapkan beberapa sajen dan juga kemenyan. Kemudian Mbah Jalut langsung membakar kemenyan itu. Setelahnya asap pun mulai mengepul di dalam ruangan, membuat bau khas dari kemenyan itu menyeruak ke dalam hidungnya. Sesaat kemudian, Mbah Jalut tiba-tiba saja menghadap ke samping kiri dan entah apa yang telah diucapkannya. Mbah Jalut ini seperti sedang berbicara dengan sosok ingonya, akan tetapi Pak Dimas tidak bisa melihat sosok itu. Setelah berbagai ritual telah dilakukan, kini semuanya pun telah selesai. Mbah Jalut lalu memberikan wejangan dan juga tata caranya kepada Pak Dimas. Mbah Jalut juga memberikan toples kepada Pak Dimas, yang di dalamnya sudah ada tikus untuk bahan cilok. Dan juga nantinya disuruh menaburkan sedikit bubuk melati itu pada adonannya. Dimana dengan mencampurkan bubuk itu, nanti bahkan cilok itu tidak akan merasakan bau aneh atau bau busuk dari tikus itu. Mbah Jalut juga memberikan instruksi kepada Pak Dimas agar jangan dia berdagang dari Jumat. Baiklah mbah, kalau gitu nanti akan saya lakukan semuanya. Tapi ingat, ada pantangannya. Kamu jangan pernah jualan di hari Jumat. Iya mbah. Nanti kalau kamu sudah punya uang banyak, jangan lupa buka lapak
dan jualan tetap saja di satu tempat. Iya Mbah, saya mengerti dan paham apa yang diucapkan oleh Mbah. Bagus kalau begitu. Ya sudah, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbah. Terima kasih banyak Mbah. Segera saat itu Pak Dimas pun pulang dan membawa toples yang berisi bubuk melati. Dia mengendarai motornya untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Dimas pun akhirnya disambut oleh Bu Muni. Namun saat itu dia menyembunyikan barang-barang itu. Hingga singkat cerita pada malam harinya, saat Bu Muni dan juga anak-anaknya sudah tertidur, segera kini Pak Dimas melancarkan aksinya untuk mencari tikus di got. Tikus itu nantinya akan dibuat dan dicampurkan dengan adonan cilok yang akan dijual oleh Pak Dimas. Dia berkeliling sembari melihat kondisi di sekitar, apakah sepi atau tidak. Beberapa saat kemudian Pak Dimas pun akhirnya dapat juga satu tikus, dan dia segera membawa pulangnya. Setelah sampai di rumah, Pak Dimas pun langsung merebus tikus itu dan dikupas bulu-bulunya, yang nantinya akan diaduk dengan adonan. Pak Dimas selalu membuatnya menjadi di malam hari, karena dengan waktu sepi, itu tidak akan diketahui oleh istri dan juga anak-anaknya. Setelah semua bahan-bahan telah tercampur dan Pak Dimas telah membuat cilok, kini Pak Dimas juga melarang keluarganya untuk memakan cilok dagangnya itu. Hingga kini semenjak usahanya itu telah maju dan banyak yang beli, kini Pak Dimas di rumah pun juga selalu mendapatkan gangguan dan juga teror yang membuatnya takut. Begitu juga dengan Acila yang selalu rewel karena diganggu oleh sosok yang sangat menyeramkan itu. Malam itu, Pak Dimas baru pulang sekitar habis isya, karena dia menghabiskan semua dagangannya yang dibuat banyak sekali hari itu. Tapi semuanya telah habis. Namun saat Pak Dimas masuk ke dalam rumah, Acila anak bungsunya yang melihat bapaknya itu langsung menangis, dan ketakutan dia pun tidak mau melihat bapaknya. "Kamu kenapa nak?" "Takut Bu, ada hantu." "Hantu? Pak, sana kamu mandi dulu Pak. Siapa tahu kamu diikutin. Kan kamu pulangnya juga sampai malam." "Iya Bu." Akhirnya saat itu segera Pak Dimas pun langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi. Namun Acila masih tetap menangis saat sedang menonton televisi bersama dengan Bu Muni. Dia menunjuk-nunjuk ke arah pojok ruang tengah, sembari menenggelamkan wajahnya di pundak Bu Muni. "Ada apa sih nak?" "Takut Bu, itu ada hantu." "Mana? Tidak ada." Itu ada Bu. Sudah Ibu usir, gak ada." Perlahan-lahan Acila pun membuka wajahnya dari pundaknya Bu Muni untuk melihat ke pojok ruangan itu. Tapi dia melihat masih ada sosok itu. Akhirnya tambahlah menangis Acila dengan melihat sosok itu. Dia benar-benar ketakutan dengan nangis yang sangat kejar-kejar. Hingga malam sudah mulai larut, namun kala itu Bu Muni belum tidur. Dia sedang menonton televisi. Sedangkan Pak Dimas ini memilih dudukan di depan teras rumah sembari menunggu Bu Muni tertidur. Karena malam itu seperti biasanya, Pak Dimas akan mencari tikus lagi untuk dibuatkan adonan. Namun saat Pak Dimas sedang berada di depan teras, tiba-tiba saja dia ini dikejutkan dengan hembusan angin yang disertai dengan bau busuk. Dan bau itu sama seperti yang Pak Dimas tahu saat melakukan ritual dengan ruangan ritual Mbah Jalut. Sesaat kemudian Pak Dimas pun yang merinding, dan dia mendengar ada suara yang mengeram. Sembari memanggil namanya, Pak Dimas pun ketakutan saat itu. Dia mencari-cari suara itu di mana-mana, tapi dia tidak melihatnya. Hingga akhirnya karena rasa merinding dan juga ketakutan, dia pun langsung masuk ke dalam. Suara apa ya itu ya? Kok serem gitu sih? Kok suara-suara itu juga bisa tahu nama aku sih? Aduh, serem sekali deh. Apa jangan-jangan karena pesugihan ini ya? Sudahlah. Gini juga resikonya. Hingga hari berganti tetap berjalan, Pak Dimas tetap menghiraukan gangguan-gangguan dan teror itu. Hingga tak terasa sudah 11 bulan lamanya setelah Pak Dimas ini mengalami kesialan. Tiba-tiba saja dirinya itu jatuh sakit saat itu. Usai didatangi oleh sosok-sosok yang menyeramkan pada saat malam hari. Dan sosok itu ternyata meminta tumbal anaknya. Namun Pak Dimas menolaknya dengan tegas. Awalnya Pak Dimas berdalih akan mencari tumbal lain yang bukan dari keluarganya.
dan sosok itu pun sepakat dan meminta 2 bayi sebagai gantinya. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Dimas belum juga kunjung mendapatkan tumbal gantinya karena dia sama sekali tidak berani menewaskan nyawa orang lain. Saat itu Pak Dimas yang sedang di dalam kamar sendirian karena Bu Muni saat itu sudah tertidur dengan Puput dan juga Acila. Pak Dimas tidak bisa tidur. Dia hanya melamun menatap langit di dinding kamarnya. Dan tiba-tiba saja dia mencium bau busuk. Dia juga melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan sesaat kemudian asap hitam itu pun berubah menjadi wujud sosok yang tinggi dengan hitam yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Pak Dimas pun terlonjak kaget ketika melihat sosok itu yang sangat menyeramkan. Hei, gimana? Kau sudah mendapatkan kekayaan dariku. Kini sebagai bayarannya, kau harus memberikan anakmu untukku. Tidak, aku tidak mau anakku menjadi korbannya. Tapi kau harus membayar semuanya. Saya akan memberikan tumbal. Tapi orang lain, jangan dari keluarga saya. Baiklah. Kalau gitu aku meminta kamu mencari 2 bayi sebagai ganti tumbalnya. Hingga singkat cerita, karena selama ini Pak Dimas belum juga menemukan bayi untuk dijadikan tumbal itu. Akhirnya pada malam-malam itu, dia didatangi lagi oleh sosok yang menagih tumbalnya itu. Dan sosok itu pun marah kalau tahu Pak Dimas tidak bisa menyiapkan tumbal, karena dia tidak mau menumbali anaknya. Akhirnya Pak Dimas pun diincar itu sosok jadi tumbalnya sendiri. Malam itu Pak Dimas yang sedang berada di dalam kamarnya sendirian. Lagi-lagi dia didatangi oleh sosok itu. Pak Dimas melihat ada asap yang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian seperti biasanya, asap itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sudah habis waktunya untuk memberikan tumbal. Tapi kau tidak juga memberikan tumbal itu. Maka dari itu, anakmu yang akan menjadi tumbalnya atas pesugihan yang sudah kau lakukan. Jangan, aku mohon jangan anakku. Kalau gitu, kau sendirilah yang harus menerima akibatnya. Sosok itu yang berucap pada Pak Dimas dengan tatapannya yang tajam dan sangat murka sekali. Sesaat kemudian sosok itu pun mendekat kepada Pak Dimas. Namun Pak Dimas tidak bisa apa-apa karena tubuhnya terasa kaku dan juga tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya Pak Dimas yang tidak kuat dengan sosok itu, dia pun ambruk pingsan di atas kasur. Setelahnya sosok itu pun berubah menjadi asap hitam dan kemudian masuk ke dalam raga dari Pak Dimas. Semenjak malam-malam itu yang sangat mengerikan, kini Pak Dimas telah jatuh sakit dan hanya terbaring di kasurnya. Sementara dagangannya kini terbengkalai. Usai 1 minggu lamanya setelah diperiksa tidak sembuh-sembuh, Bu Muni pun merasa ada sesuatu yang aneh pada penyakit suaminya. Bahkan anaknya ini dari dulu sudah tidak mau dekat-dekat lagi dengan ayahnya. Dia selalu rewel dan juga nangis saat dekat dengan ayahnya. Hingga Bu Muni yang juga merasakan aneh karena saat itu dokter-dokter bilang ini tidak ada apa-apanya. Bu Muni pun memutuskan untuk memanggilkan seorang ustadz. Kini singkatnya ustadz itu pun telah datang dan langsung mengecek Pak Dimas. Beliau terkejut saat mendapati Pak Dimas ini hampir tewas akibat apa yang telah dijalaninya saat dulu. Namun saat itu untungnya belum terlambat. Ustadz Syafiq pun saat itu memberitahu detailnya nanti. Kini dia saat itu fokus menyembuhkan Pak Dimas agar bisa memutuskan perjanjian dengan sosok yang terikat dengan Pak Dimas. Ustadz Syafiq pun minta Bu Murni untuk mencari daun kelor. Kemudian diberikannya kepada Ustadz Syafiq untuk menyabetkan ke arah Pak Dimas saat itu. Bu, tolong siapkan daun kelor ya. Baik Pak Ustadz. Saat itu Bu Muni pun langsung pergi ke belakang rumahnya untuk memetik daun kelor. Karena memang di belakang rumahnya itu sudah ada pohon kelor. Setelahnya daun itu pun diberikan Ustadz Syafiq. Setelah mendapatkan daun itu, Ustadz Syafiq pun langsung membacakan doa-doa. Dan dibacakan doa-doanya itu Pak Dimas pun langsung meronta-ronta. Hingga akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Dimas, dia pun murka dan melawan Ustadz Syafiq. Hingga bertarunglah mereka berdua. Saat pertarungan batin itu terjadi, hembusan angin kencang pun masuk ke dalam kamar tersebut, membuat suasana di rumah itu sangat mencekam sekali. Bahkan terdengar juga gebrakan-gebrakan jendela dan juga pintu. Hingga hampir 3 jam lamanya,
Kini singkatnya Pak Dimas pun telah berhasil diselamatkan. Dia terkoleh lemas sembari menunggu Pak Dimas sadar. Ustadz Syafiq pun menjelaskan semuanya tentang Pak Dimas yang ternyata telah melenceng dari ajaran agama. Dia ternyata telah bersekutu dengan sosok pesugihannya atau sosok iblis untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sementara Bu Muni sang istri pun kaget mendengar kabar itu. Dia tak menyangka kekayaan yang telah didapatkan hampir selama 1 tahun ini ternyata dengan cara hasil yang haram. Namun saat itu Ustadz Syafiq bilang kepada Pak Dimas agar dia segera bertobat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Usai tersadar, kini Bu Muni pun menanyakan kejelasannya itu kepada suaminya. Akhirnya Pak Dimas pun jujur dan juga meminta maaf. Kini setelahnya Pak Dimas minta dibimbing untuk bertaubat. Bahkan dia pun kini telah membuang sisa bubuk melati dari Mbak Jalu dulu. Kini istrinya bilang dia tidak apa hidup sederhana, asal bisa sehat semua dan selamat sampai akhir akhirat. Akhirnya saat itu Pak Dimas pun kembali berjualan seperti semula. Meskipun kini dagangannya sudah tidak seramai dulu, namun dia tetap bersyukur. Dan kini singkatnya pun waktu telah berjalan dengan cepat. Puput pun telah lulus SMA saat itu, dan dia benar-benar bisa meraih beasiswa dan masuk ke salah satu kampus idamannya. Pak Dimas dan Bu Muni pun sangat senang mendengar kabar itu. Mereka kini semakin semangat untuk mencari rezeki bagi kedua anak-anaknya. Sesulit apapun keadaan ekonomi kita, janganlah pernah terpikirkan untuk melakukan jalan pintas meraih kekayaan dengan cara instan, apalagi bersekutu dengan iblis, karena itu adalah hal musyrik dan juga syirik. Bahkan beberapa barang-barang yang didapatkan dulu dari hasil uang itu, kini Pak Dimas pun telah menjualnya dan menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia juga meminta pendapat dari Ustadz Syafiq, apakah boleh uang seperti itu dia sumbangkan. Dan memang jika sudah terjadi dan Pak Dimas sudah bertaubat, Ustadz Syafiq pun bilang, boleh-boleh saja asalkan dia tidak mengulangi hal itu lagi. Kini mereka pun hidup sederhana bahagia, kembali seperti dulu lagi. Bahkan kini Pak Dimas pun juga tampak dijauhi oleh tetangga-tetangganya yang mendengar itu. Namun dia tidak peduli. Dia kini hanya fokus pada bisnis keluarganya agar bisa memberikan rezeki yang banyak bagi anak dan juga istrinya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.